Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tuhu samen. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Mari terus bangun iman kita dari hati yang tulus dan bersih, karena kekristenan akan terus diuji untuk menghasilkan manusia Kristus yang sempurna. Selalu semangat dalam menjalani hidup ini, lewati semua masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan pasti menolong kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat dan wawasan, sehingga firman-Mu ini akan menjadi kekuatan dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dalam Puji dan Janji tanggal 19 Februari 2022. Dalam Perjanjian Lama 2 Tawarikh 30 ayat 8. Jangan tegar tengkuk, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya. Lukas 14 ayat 15. Berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan 2 Tawarikh 30, Raja Hizkia mengajak bangsa Israel untuk melaksanakan Paskah. Karena Paskah bagi bangsa Israel merupakan suatu peristiwa yang bersejarah, di mana Allah menunjukkan kuasa-Nya melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju Kanaan. Pada saat Raja Hizkia, kemungkinan para saksi mata ataupun orang-orang yang mengalami peristiwa Eksodus bangsa Israel dari Mesir mungkin sudah tidak ada. Maka oleh sebab itu, Raja Hizkia mengajak bangsa Israel pada saat itu untuk mengingat kembali bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi selama dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Melalui firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 30, Raja Hizkia mengingatkan ada suatu peristiwa yang buruk yang harus diingatkan kembali kepada bangsa Israel.
yaitu sifat nenek moyang mereka yang tegar tengkuk, yang selalu melawan akan perintah Tuhan. Maka oleh sebab itu, Raja Hizkia mengingatkan supaya jangan untuk tegar tengkuk, selalu taat dan setia kepada Tuhan. Maka setiap Paskah, bangsa Israel terus diajak untuk merenungkan kembali peristiwa Eksodus ini dan peristiwa-peristiwa buruk yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, untuk mereka tidak melakukannya pada saat ini. Itulah sebabnya mereka untuk diingatkan untuk kembali berjalan di jalan yang benar dan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai bangsa Israel dalam perjanjian baru? Kita pun diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita didamaikan kembali kepada Allah, untuk kita kembali menjadi umat pilihannya. Maka kita diajarkan melalui firman Tuhan bahwa kita dipersiapkan dalam dunia ini untuk memasuki dunia yang akan datang, yaitu kerajaan Allah Bapa. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu belajar. Selama kita hidup di dunia ini, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjalankan kehidupan menurut kehendak kita sendiri. Kita tidak boleh terikat dengan percintaan dunia ini. Kita diajarkan untuk selalu hidup dalam kekudusan, kesucian, dan hidup tak bercacat celah. Maka oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hidup kita di tengah dunia ini, walaupun kita sudah mendapatkan Roh Kudus, Alkitab, kita sering mengabaikan ajaran-ajaran Alkitab untuk kita ikuti, karena kita lebih banyak menyerap akan ajaran-ajaran dunia ini. Sehingga ajakan Tuhan Yesus untuk berkemas-kemas, menyiapkan diri untuk memasuki rumah Bapa, sering kita abaikan. Banyak alasan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kita selalu mengikuti akan teladan hidupnya. Karena keteladanan hidup Tuhan Yesus merupakan contoh yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Tanpa itu, kita akan terus melupakan akan tujuan hidup kita di dunia ini. Karena tujuan hidup kita di dunia ini adalah mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya renungan firman Tuhan malam ini akan menyadarkan kita untuk selalu menghayati bahwa ada Allah yang tidak kelihatan, yang selalu bersama kita, memelihara dan memberkati kita sampai saat ini.
Kita hidup di dunia ini mempunyai tujuan hidup menuju Kanaan surgawi. Itu harus menjadi komitmen kita. Kalau tidak, kita akan terikat dengan percintaan dunia ini. Jangan kesibukan kita, kesenangan kita mengabaikan ajakan Tuhan Yesus untuk selalu berkemas-kemas, mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa. Mari kita selalu bertekun, saling mengingatkan, saling menguatkan, semasa kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan malam ini yang mengingatkan kami bahwa kami di dunia ini adalah hidup dalam perjalanan keluar dari dunia ini menuju ke rumah Bapa. Jangan sampai kami terikat dengan percintaan dunia ini sehingga kami melupakan akan tujuan hidup kami. Mari Tuhan, didiklah kami melalui Roh Kudus dan firman Tuhan akan dapat mengingatkan kami selalu dalam perjalanan hidup ini. Ampuni setiap dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.